Yesaya 6 ayat 5. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia ini banyak orang yang mengenal Allah hanya sebagai Allah yang Maha Kudus, sehingga senantiasa hidup di dalam ketakutan akan hukuman jika melakukan kesalahan, terutama dalam hal yang dianggapnya sakral. Sebaliknya, tidak sedikit juga orang yang hanya mengenalnya sebagai Allah yang Maha Kasih, sehingga cenderung untuk hidup sembarangan. Mereka berpikir tidak apa-apa berbuat dosa, setelah itu mengaku dan minta ampun pasti diampuni. Bukankah Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia? Saudara-saudara sekalian, pengalaman Yesaya berhadapan dengan kemuliaan Allah mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kudus sekaligus Maha Kasih. Ketika dihadapkan dengan kemuliaan Allah, Yesaya dengan gentar berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Saudara, Yesaya bukan perampok, pembunuh, atau pezina, hanya najis bibir. Rasanya di dunia ini tidak ada orang yang tidak najis bibir, dan tidak ada seorang pun, atau kalaupun ada, hanya sedikit orang yang memasalahkannya. Namun kekudusan Allah membuat dia sadar bahwa hal yang dianggap biasa itu adalah dosa yang cukup untuk membuatnya binasa. Puji Tuhan, kisahnya tidak berhenti di situ. Yesaya melihat seorang serafim terbang mendapatkannya. Dengan di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah, yang kemudian disentuhkannya ke bibir Yesaya sebagai simbol bahwa dosanya sudah diampuni. Mezbah adalah tempat korban penebus dosa dipersembahkan, dan korban yang sejati adalah Tuhan Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya di atas salibnya. Saudara-saudara sekalian, Allah memang menerima kita apa adanya dan mau mengampuni serta memulihkan kita apapun yang telah kita lakukan dan betapapun dalamnya kita telah jatuh, asal kita mau mengaku dosa dengan tulus dan jujur. Tapi bukan berarti pengampunannya itu murahan sehingga kita boleh mempermainkannya. Untuk mengampuni dan menebus kita dari dosa dan maut, Tuhan Yesus harus membayarnya dengan darahnya sendiri yang ditumpahkan di atas kayu salib. Hanya dengan jalan itu orang percaya dapat diselamatkan dari murka Allah, sebab hanya dengan jalan itu Maha Kudus dan Maha Kasih Allah bisa dipertemukan. Kiranya semuanya ini menolong kita untuk mengenal Allah secara seimbang, sehingga di dalam Kristus kita memperoleh keberanian untuk datang mendekat kepadanya, tetapi dengan hormat dan gentar, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus. Amin.